Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah Bahri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas tentang perbandingan strategi ekspansi global antara dua perusahaan besar, IKEA sebagai contoh yang berhasil dan Walmart di Jerman sebagai contoh yang gagal. Baik, tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini, saya menjelaskan latar belakang penelitian. Saat ini, globalisasi, teknologi, dan digitalisasi membuat perusahaan sangat mudah berekspansi ke berbagai negara. Persaingan bisnis tidak lagi terbatas pada pasar domestik, tetapi sudah memasuki pasar internasional. Ada perusahaan yang sukses berkembang secara global, namun tidak sedikit juga yang gagal karena kurangnya riset pasar, tidak memahami budaya lokal, strategi yang gagal karena kurangnya riset pasar, strategi ekspansi yang tidak tepat, serta lemahnya manajemen rantai pasok. Karena itulah analisis strategi global menjadi penting, termasuk Pastel, Porter 5 Forecast, adaptasi budaya, digitalisasi, dan manajemen supply. Dari latar belakang ini, muncul beberapa pertanyaan kunci, yaitu bagaimana strategi global diterapkan dalam ekspansi internasional, faktor budaya apa saja yang menentukan adaptasi pasar, bagaimana Pastel membantu mengidentifikasi peluang dan risiko global, seberapa penting rantai pasok dalam keberhasilan ekspansi, dan strategi apa saja yang relevan untuk meningkatkan daya saing global. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi global, menganalisis peran adaptasi budaya, mengkaji peran Pastel, menjelaskan hubungan rantai pasok dengan keberhasilan ekspansi, dan mengidentifikasi strategi daya saing yang efektif di pasar global. Adapun manfaat penulisan ini meliputi manfaat teoritis sebagai kontribusi literatur manajemen internasional, manfaat praktis sebagai panduan bagi perusahaan dalam merancang ekspansi global, serta manfaat akademik sebagai referensi penelitian lanjutan tentang manajemen global dan ekspansi internasional. Baik, sekarang kita masuk ke bab 2, profil perusahaan global. Pada bab ini saya akan membandingkan dua perusahaan, IKEA sebagai contoh perusahaan yang sukses dan Walmart di Jerman sebagai contoh perusahaan yang gagal berekspansi secara global. Yang pertama, IKEA. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1943 di Swedia dan terkenal sebagai inovator konsep flatpack, yaitu furnitur rakitan yang menekan biaya distribusi. IKEA menjual furnitur modern dan terjangkau dan saat ini beroperasi di 62 negara melalui toko fisik dan penjualan digital. Strategi global yang digunakan adalah strategi transnasional, yaitu menjaga identitas merek global namun tetap beradaptasi dengan budaya di setiap negara. Faktor sukses utamanya adalah inovasi produk, efisiensi rantai pasok, kemampuan beradaptasi budaya, dan digitalisasi proses belanja. Yang kedua ada Walmart di Jerman. Walmart memasuki pasar Jerman pada tahun 1997 dan mengakuisisi 85 toko retail. Namun, perusahaan langsung menerapkan budaya bisnis khas Amerika tanpa penyesuaian dengan budaya lokal. Konsumen Jerman tidak cocok dengan gaya belanja yang penuh interaksi, dan Walmart tidak mampu bersaing dengan retail lokal seperti Aldi dan Lidl. Akibatnya kerugian mencapai 200-300 juta dolar per tahun. Walmart akhirnya keluar dari Jerman pada tahun 2006. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, analisis lingkungan global. Analisis Pastel menunjukkan perbedaan besar antara kedua perusahaan. IKEA mampu beradaptasi dengan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum di berbagai negara, sedangkan Walmart justru terhambat oleh regulasi harga, biaya tenaga kerja, preferensi budaya belanja, masalah rantai pasok, dan konflik hukum di Jerman. Dalam strategi global, IKEA menerapkan transnasional strategi, yaitu kombinasi kekuatan global dan fleksibilitas lokal, sementara Walmart menggunakan global standardization, yaitu model copy-paste dari Amerika Serikat tanpa adaptasi budaya. Dalam adaptasi budaya, IKEA menyesuaikan desain, ukuran furnitur, showroom, dan layanan sesuai gaya hidup masyarakat tiap negara. Walmart tidak melakukan penyesuaian apapun sehingga pelanggan tidak nyaman dan karyawan pun menolak sistem kerja Amerika. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, perbandingan sukses dan gagal. Bagian ini menjelaskan perbedaan mendasar antara faktor yang mendorong kesuksesan IKEA dalam ekspansi global dan faktor yang menyebabkan kegagalan Walmart di Jerman.
Analisis dilakukan berdasarkan 7 aspek utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan ketika memasuki pasar internasional. Yang pertama ada strategi global. IKEA menggunakan strategi global plus lokal atau yang biasa kita sebut transnasional, yaitu mempertahankan identitas global namun menyesuaikan produk dengan layanan sesuai budaya negara tujuan. Sedangkan Walmart di Jerman menerapkan strategi copy paste dari Amerika Serikat tanpa penyesuaian terhadap lingkungan bisnis Jerman. Yang kedua ada inovasi. IKEA berhasil menarik konsumen melalui inovasi seperti konsep flat pack, desain modular, dan penggunaan teknologi augmented reality atau AR dalam pengalaman belanja. Sedangkan Walmart di Jerman tidak melakukan inovasi berarti dan hanya mengandalkan harga murah yang sudah lebih dahulu dikuasai pesaing lokal. Yang ketiga ada adaptasi budaya. IKEA tingkat adaptasi budayanya sangat tinggi, termasuk menyesuaikan ukuran furnitur, tata ruang toko, dan layanan pelanggan sesuai kebiasaan konsumen lokal. Sedangkan Walmart di Jerman tidak melakukan penyesuaian budaya sehingga budaya layanan ala Amerika bertentangan dengan preferensi konsumen dan pekerja Jerman. Yang keempat ada manajemen krisis. IKEA responsif terhadap perubahan pasar dan cepat melakukan penyesuaian operasional ketika menghadapi tantangan. Sedangkan Walmart di Jerman tidak responsif dalam menangani penurunan performa dan terus mempertahankan strategi yang tidak efektif. Yang kelima ada rantai pasok atau supply chain. IKEA menerapkan rantai pasok yang efisien melalui kemitraan jangka panjang, produksi lokal, dan distribusi terintegrasi. Sedangkan Walmart di Jerman, rantai pasok tidak kompetitif dibandingkan pemain lokal karena model logistik Amerika tidak cocok diterapkan di Jerman. Yang keenam ada digitalisasi. IKEA mengintegrasikan kanal digital secara kuat termasuk e-commerce, teknologi AR, dan sistem belanja omnichannel. Sedangkan Walmart di Jerman rendah dalam penerapan digitalisasi dan tidak beradaptasi dengan perubahan perilaku belanja konsumen. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir, pengambilan keputusan strategis. IKEA keputusan ekspansinya berbasis riset mendalam mengenai budaya, persaingan, dan perilaku konsumen. Sedangkan Walmart di Jerman, keputusan ekspansinya berdasarkan asumsi bahwa keberhasilan di Amerika akan otomatis terulang di Jerman. Baik, sekarang kita masuk ke bab terakhir sebagai penutup, yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa IKEA berhasil karena mampu memadukan inovasi, adaptasi budaya, digitalisasi, dan efisiensi rantai pasok dalam strategi globalnya. Sementara Walmart di Jerman gagal karena memaksakan strategi Amerika tanpa memperhatikan budaya dan struktur pasar lokal. Pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini antara lain, riset pasar budaya sangat wajib sebelum ekspansi. Strategi yang berhasil di negara asal belum tentu cocok di negara lain. Dan kombinasi identitas global dengan fleksibilitas lokal adalah kunci sukses ekspansi global. Adapun saran bagi perusahaan dan UMKM Indonesia yang ingin go internasional adalah mulai ekspansi ke negara yang lebih dekat terlebih dahulu secara budaya, perkuat pemasok dan produksi lokal, bangun inovasi berkelanjutan, dan manfaatkan digital branding untuk menekan biaya ekspansi fisik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata pada saat presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.